Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode PDCA dalam peningkatan kualitas pada produk di PT Panrub Industri. Dalam industri sepatu di Indonesia telah mengalami kemajuan seperti kondisi tersebut diawali dengan produsen sepatu dalam negeri yang awalnya merupakan industri kecil, kemudian mampu memproduksi sepatu berstandar internasional. Dalam perkembangannya, persaingan dalam industri olahraga, baik di tingkat dunia maupun pada tingkat nasional, sangat kompetitif. Sebagai produsen sepatu berkualitas internasional, sudah tentu kualitas menjadi perhatian utama agar setiap produk yang dihasilkan dapat memuaskan pemesanan khususnya dan konsumen pada umumnya. Kualitas adalah conformance dan requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah kemudian sesuai pedoman sasaran mutu PT Panrub Industri bahwa produk dikatakan berkualitas apabila tercapai kesesuaian antara produksi yang dihasilkan dengan rencana target standar atau sasaran mutu yang ditetapkan oleh perusahaan pada setiap awal produksi, atau target divide kumulatif adalah tidak lebih dari 5%. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah jenis, defect, dan beberapa presentasi yang pada sepatu model Swift Run, serta apa akar masalah atau penyebab dari defect sepatu model Swift Run. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah ingin dicapai dari penelitian untuk mengetahui jenis defect dan yang terdapat pada produk sepatu model Swift Run, serta mengetahui langkah atau tindakan yang harus diambil untuk mengatasi masalah di PT Panrub Industri. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah metode data yang diambil dari jumlah produksi sepatu model Swift Run, jumlah produk sepatu risal, dan jumlah sepatu yang defect. Subjek penelitian ini adalah produk sepatu model Swift Run. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan PDCA. Salah satu konsep problem solving yang diterapkan di tempat kerja menggunakan konsep PDCA yang ditampilkan sebagai proses penyelesaian dan pengendalian masalah pada pola random dan sistematis. Kemudian analisis dan pembahasannya dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai proses produksi mesin dan proses PDCA, di mana tujuan dan penelitian ini adalah akan dilakukan analisa untuk produk Swift Run sebelum masuk dalam tahap yang dilakukan pada proses produksi model Swift Run untuk menekan defect yang terjadi. Perlu diketahui bahwa proses ini dilakukan di area assembling building. Dan ini adalah contoh diagram alir penelitian: start, kemudian studi pustaka, pengambilan data, proses produksi, tahapan PDCA, usulan perbaikan, kemudian selesai. Nah, yang pertama, proses produksi. Assembling merupakan proses yang menyatukan seluruh komponen pembentuk sepatu. Dalam hal ini, assembling merupakan tahapan terakhir dalam serangkaian proses yang ada di CSA. PDCA, siklus PDCA yang terdiri dari 4 tahap: plan, do, check, dan action, merupakan program perbaikan atau peningkatan mutu. Aplikasi siklus PDCA yang terbagi menjadi 4 tahap digunakan dalam meminimalis permasalahan WIP produk sepatu model Swift Run yang terjadi di PT Panrub Industri. Plan
adalah penetapan target untuk perbaikan dan perumusan rencana tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan guna mencapai target tersebut. Tindakan pertama dalam perencanaan perbaikan PT ini adalah mengumpulkan data sampel berupa jumlah produksi, jumlah cacat, dan jenis cacat dari pencatatan check sheet yang dilakukan oleh PT tersebut. Kemudian data yang akan digunakan adalah data produksi dan pencatatan pada produk sepatu model Swift Run, dan lalu data yang akan digunakan adalah data produksi dan pencatatan model sepatu Swift Run pada periode Februari April 2019. Lalu data-data yang akan dikumpulkan mengenai pengendalian kualitas data produksi dan cacat pada produk model tersebut dikumpulkan 3 bulan terakhir, yaitu bulan Februari sampai seterusnya. Mengategorikan produk yang tidak memenuhi sertifikasi ke dalam beberapa macam jenis, diantaranya yaitu kotor, miring, lem berlebih atau overman assembly, lalu sepatu yang tidak merekat atau open bone. Jumlah cacat yang terjadi bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah produk selama dilakukan penelitian, mengetahui nilai cacat yang paling tinggi untuk diperbaiki berdasarkan data pengamatan yang diperoleh di PT tersebut. Dapat dilihat bahwa data cacat yang terjadi pada sepatu model Swift Run dilihat pada tabel yang di bawah ini. Dan ini adalah data jumlah produksi, jumlah cacat sepatu Swift Run dari bulan Februari sampai April 2019. Pada bulan Februari jumlah produksinya mencapai 22.380, jumlah bagusnya atau jumlah ornya 19.134, kemudian jumlah cacatnya yaitu sisanya yang bernominal 3.366 dan persentase cacatnya 15,04%. Data di bulan Maret yaitu 24.000 produksi, kemudian jumlah OK-nya 21.532 produksi dan jumlah cacatnya 2.923. Persentase cacatnya 12,02%. Dan data di bulan April 24.022, jumlah OK-nya 20.092 dan jumlah cacatnya 3.830 dan persentase cacatnya 15,94%, yang dimana jika ditotal 70.727 dari bulan Februari sampai bulan April, dan itu 70.727 itu adalah jumlah produksi keseluruhan, dan jumlah OK-nya 60.858 dan jumlah cacatnya dari 3 bulan tersebut yaitu 10.119 dan persentase cacatnya adalah 18,078%. Hasil dari pengambilan data produksi dengan ditemukan ketidaksesuaian antara sasaran mutu PT Panarub Industri dengan aktual produksi, di mana produk dikatakan berkualitas apabila tercapainya kesesuaian antara produksi yang dihasilkan dengan rencana target standar atau sasaran mutu yang ditetapkan oleh perusahaan pada setiap awal produksi, atau target defek kumulatif, yaitu tidak lebih dari 5% dari jumlah produksi. Untuk menekan tingkat kerusakan produk dan mempertahankan kualitas, perlu pengendalian kualitas secara berlapis. DO adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari rencana yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut.
Pada tahapan ini akan dilakukan penetapan dan mengklarifikasikan dengan jumlah defek yang terjadi menggunakan diagram Pareto dan peta kendali P. Pada tahapan DO dilakukan pengelompokan data secara detail terkait data produksi. Di sini kita bisa lihat diagram Pareto dan jenis cacatnya. Dari hasil pengecekan diagram Pareto, jenis cacat yang paling besar terjadi pada jenis cacat yang disebabkan oleh sepatu tidak merekat atau open bone, yaitu dengan jumlah persentase sebanyak 77,81%. Kemudian diikuti dengan cacat sepatu kotor sebesar 12,58%, cacat lem berlebih atau oversemen sebesar 9,25%, sedangkan jenis cacat yang paling kecil terjadi dikarenakan cacat sepatu miring, di mana jumlah persentasi cacat yang dihasilkan yaitu 0,36%. Setelah dibuat diagram Pareto, selanjutnya adalah melihat defek yang terjadi menggunakan peta kendali P. Pengendalian proporsi kesalahan atau P-chart dan banyaknya kesalahan NP-chart digunakan untuk mengetahui apakah cacat produk yang dihasilkan masih dalam batas yang disyaratkan. Perbandingan antara banyaknya cacat dengan semua pengamatan, yaitu setiap produk yang diklasifikasikan sebagai diterima atau tidak, yang diperhatikan banyaknya produk cacat. Peta kendali P untuk melihat apakah proses pengendalian kualitas yang selama ini dilakukan oleh PT Panarub Industri sudah terkendali atau tidak. Di sini kita bisa lihat peta kendali P. Berdasarkan gambar peta kendali P di atas, dapat dilihat bahwa data yang diperoleh tidak seluruhnya berada dalam batas kendali yang telah ditetapkan, bahkan banyak yang keluar dari batas kendali, sehingga bisa dikatakan bahwa proses tidak terkendali. Hal ini menunjukkan terjadi penyimpangan yang tinggi. Hal tersebut menyatakan bahwa pengendalian kualitas di PT Panarub Industri Building AC8 memerlukan adanya perbaikan karena adanya titik berfluktuasi sangat tinggi dan tidak beraturan yang menunjukkan bahwa proses produksi masih mengalami penyimpangan. Pada tahapan cek, kegiatan pemeriksaan hasil dari segala prosedur yang telah dijalankan guna memastikan agar tetap berjalan sesuai rencana sekaligus memantau kemajuan dari kegiatan yang telah ditempuh. Setelah melakukan beberapa tindakan pada tahap DO, maka langkah selanjutnya adalah memeriksa kembali apakah tindakan perbaikan tersebut dapat mengurangi jumlah kecacatan produk pada sepatu model sweep run. Pada pengecekan ini dilakukan menggunakan diagram Fishbone dan peta kendali P yang dihilangkan. Di sini kita bisa lihat Fishbone diagram open bone. Lalu kita bisa lihat di sini ada Fishbone diagram kotor. Dari gambar Fishbone di atas, yaitu Fishbone diagram open bone dan kotor, dapat dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya cacat open bone pada produk sepatu model sweep run, yaitu diantaranya 1. Manusia. Karyawan yang kurang kompeten. Hal ini disebabkan karena karyawan yang baru belum diberikan sejumlah training mengenai proses penempelan sepatu. Karyawan kurang memahami SOP. Hal ini disebabkan karena dari pihak manajemen tidak ada sosialisasi ke karyawan tentang adanya pembaharuan SOP. Yang kedua yaitu mesin. Kondisi mesin mengalami penurunan kinerja. Hal ini disebabkan karena kurang adanya kedisiplinan jadwal preventive maintenance, sehingga part mesin tidak terawat optimal. Mesin hanya diperbaiki saat mesin rusak. Temperatur mesin oven tidak sesuai standar. Kurangnya pengawasan terhadap mesin menyebabkan temperatur mesin oven yang tidak terkendali. Mesin kotor, kurangnya perawatan pada mesin. Yang ketiga yaitu bahan baku atau material. Kualitas lem menurun yang disebabkan karena sedang terjadi trouble pada supplier. Raw material tidak sesuai standar, mengalami defect atau kotor yang disebabkan karena penyimpanan terlalu lama di gudang dan tidak menerapkan sistem FIFO.
Dari data sebelumnya dapat dilihat bahwa masih banyak data yang tidak seluruhnya berada dalam batas kendali yang telah ditetapkan. Bahkan banyak yang keluar dari batas kendali karena penyebab keluarnya data dari batas pengendalian dianggap sebagai penyebab khusus atau assignable cause, maka data tersebut dianggap out of statistical control yang harus direvisi. Selanjutnya yaitu peta kendali P yang direvisi, dan ini hasil revisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, NIM 1911511101 dari kelas Teknik Industri Malam A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu dari saudara Dede. Langsung saja. Setelah menghilangkan beberapa data yang abnormal, maka dapat dilihat dari peta kendali P yang sudah direvisi bahwa produksi sweep run dapat stabil dalam control chart setelah menghilangkan data yang tidak beraturan. Dapat dilihat bahwa ada 45 hari yang abnormal dari 59 hari dalam memproduksi sepatu sweep run, sehingga mendapatkan 14 hari yang stabil. Dengan demikian, seluruh data hasil penelitian dalam 3 bulan berada di dalam batas pengendalian yang menunjukkan bahwa data tersebut dalam kondisi in statistical control atau lebih sesuai dengan standar pengendalian proses. Kemudian, pada tahap action, untuk menindaklanjuti ketiga langkah sebelumnya yaitu plan, do, dan check, yang ditempuh sekaligus memutuskan prosedur baru guna menghindari terjadinya kembali masalah yang sama atau menetapkan sasaran baru bagi perbaikan berikutnya. Langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah mempertahankan hasil pengendalian kualitas yang telah tercapai untuk mencegah terulangnya masalah yang sama dan lebih meminimalkan tingkat kecacatan produk pada kegiatan produksi selanjutnya dengan menetapkan standar bagi perusahaan. Pada penelitian proses analisis dengan menggunakan metode 5W1H, ini bertujuan untuk memberikan usulan tindakan yang dapat dilakukan perusahaan, khususnya yang terjadi karena human factor, agar dapat meningkatkan kualitas sepatu yang diproduksi. Usulan yang diberikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Yang pertama, metode 5W1H, faktor manusia dan material. Faktornya ya, untuk metode 5W1H faktor manusia, faktornya yaitu karyawan yang kurang kompeten. Tujuan utamanya yaitu karyawan yang kurang kompeten. Alasan kegunaannya, karyawan kurang memahami SOP. Kemudian karyawan belum mengikuti training. Lokasinya yaitu di PT Panarub Industri pada ruang produksi. Kapan dilaksanakannya itu? Pada saat produksi tidak beroperasi atau tidak sedang berjalan. Siapa orangnya? Yaitu semua operator yang bekerja, dan metode yang dilakukan adalah melakukan training minimal 3 bulan sekali. Kemudian, metode 5W1H pada faktor material. Faktornya yaitu bahan baku tidak sesuai standar. Jenisnya tujuan utama yaitu bahan baku yang defect atau kotor. Alasan kegunaannya, karena terlalu lama disimpan di tempat penyimpanan atau gudang. Lokasinya dilaksanakan di PT Panarub Industri pada ruang penyimpanan material. Kapan dilaksanakannya yaitu pada saat pertama kali raw material datang ke area penyimpanan. Siapa? Yaitu semua operator yang bekerja di area gudang penyimpanan. Metodenya yaitu melakukan pengecekan secara berkala terhadap material dan gunakan material yang pertama kali datang atau FIFO. Selanjutnya, metode 5W1H faktor mesin. Apa itu faktornya? Yaitu kontrol mesin kurang. Tujuan utamanya, mesin sering rusak. Alasan kegunaan, karena tidak ada perawatan dan pengawasan. Lokasinya dilakukan di PT Panarub Industri pada area produksi. Kapan? Yaitu pada saat produksi tidak beroperasi atau tidak sedang berjalan. Siapa? Yaitu semua maintenance yang mengawal mesin. Metodenya yaitu melakukan pengecekan mesin secara rutin dan berkala. Selanjutnya,
Metode 5W 1H pada faktor metode. Tujuan utamanya yaitu penempelan tidak sesuai marking, kemudian tidak menerapkan sistem FIFO. Alasannya, proses primering tidak merata dan tidak mengikuti marking. Kemudian, penumpukan material di ruang penyimpanan. Lokasinya yaitu di PT Panarub Industri. Kapan? Pada saat produksi tidak beroperasi atau tidak sedang berjalan dan di ruang penyimpanan. Siapa yang terlibat di sini yaitu pimpinan dan semua operator. Metodenya yaitu melakukan training pada karyawan agar setiap karyawan memahami setiap SOP yang ada. Selanjutnya, menerapkan sistem FIFO pada ruang penyimpanan. Metode FIFO ini yaitu metode first in dan first out. Selanjutnya, metode 5W 1H faktor environment. Tujuan utamanya yaitu pencahayaan tidak sesuai standar, kemudian karyawan tidak menerapkan 3M, yaitu jangan menerima, membuat, dan memberi barang defect atau barang reject. Alasannya karena pencahayaan kurang, lalu karena tidak ada kesadaran dari karyawan. Lokasinya di PT Panarub Industri pada ruang produksi. Kapan? Yaitu pada saat produksi tidak beroperasi atau sedang tidak berjalan. Siapa yang terlibat di sini yaitu pimpinan dan semua operator produksi. Metodenya yaitu melakukan pengecekan lampu, kemudian menerapkan sistem first in first out, dan terakhir adalah menjalankan sistem 3M yaitu jangan menerima, membuat, dan memberi barang reject. Hasil analisa 5W1H yang telah dilakukan pada tabel di atas, bahwa terdapat faktor penyebab terjadinya open bone atau kotor pada sepatu model Swift Run. Di antaranya adalah faktor manusia, faktor material, dan faktor mesin. Pada faktor manusia terdapat dua hasil analisa yaitu melakukan pelatihan kerja, pelatihan kedisiplinan, mengadakan penyuluhan akan pentingnya kualitas untuk setiap proses produksi sepatu. Melakukan improvement quality dengan cara continuous improvement produk dan quality. Melakukan pengambilan sampel. Pada faktor material terdapat dua analisa yaitu melakukan pengecekan secara berkala terhadap material dan gunakan material yang pertama kali datang atau first in. Dan pada faktor mesin terdapat dua analisa. Melakukan pengecekan mesin secara rutin dan mengontrol suhu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas yang baik pada kinerja proses secara berkesinambungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama pada faktor man yaitu melakukan training minimal 3 bulan sekali. Pada faktor material yaitu melakukan pengecekan secara berkala terhadap material dan gunakan material yang pertama kali datang atau metode first in first out. Kemudian pada faktor mesin, menjadwalkan pengecekan mesin secara rutin dan berkala. Dan pada faktor metode, yang pertama melakukan training pada karyawan agar setiap karyawan memahami setiap SOP yang ada. Selanjutnya, menerapkan sistem first in first out pada ruang penyimpanan. Kesimpulan dari jurnal yang kami dapat ini yaitu berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode siklus PDCA pada PT Panarub Industri, maka kesimpulan yang diperoleh adalah jenis-jenis cacat yang terjadi pada produk sepatu model Swift Run adalah lem berlebih atau overcement, kemudian sepatu yang tidak merekat atau open bone, kotor, dan sepatu miring. Data didapatkan bahwa jenis cacat pada produk sepatu model Swift Run yang paling tinggi adalah sepatu tidak merekat atau open bone dan kotor mencapai lebih dari 80%. Dalam jangka waktu 3 bulan, didapat jumlah persentase yang paling tinggi sampai terendah yaitu sebagai berikut. Urutan pertama ada sepatu yang tidak merekat atau open bone sebesar 77,81%. Kemudian urutan kedua yaitu kotor. Misalnya adalah 12,58%. Selanjutnya ada defect lem berlebih atau overcement assembly sebesar 9,25%, dan yang terakhir ada defect miring yaitu sebesar 0,36%.
Akar masalah yang terdapat pada kualitas sepatu model Swift Run antara lain adalah faktor manusia, yaitu karyawan yang kurang kompeten dan tidak memahami SOP. Kemudian faktor material, yaitu kualitas bahan baku yang menurun dan tidak menjalankan sistem first in first out pada ruang penyimpanan material. Dan yang terakhir adalah faktor mesin, yaitu kurangnya penjadwalan dan pengecekan mesin secara berkala, sehingga menyebabkan mesin sering mengalami kerusakan dan kondisi mesin yang kotor. Perusahaan dapat mempertimbangkan menggunakan metode Pareto diagram, control chart, maupun fishbone diagram untuk mengetahui jenis produk yang sering mengalami cacat produk atau defek tertinggi, dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi menjadi penyebab terjadinya defek itu sendiri. Kesimpulan dari penyusun jurnal ini yaitu, dari hasil penelitian menggunakan siklus PDCA, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan faktor sepatu NG, yaitu lem berlebih, sepatu yang merekat, kotor, sepatu miring, dan faktor manusia atau karyawan yang tidak kompeten, serta faktor bahan material, yaitu kualitas bahan baku yang menurun akibat tidak sesuai prosedur SOP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.